Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulita Nur Mufatihah dengan NIM 4012000281 dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan menyajikan tutorial cara perhitungan akuntansi untuk memenuhi tugas UTS aplikasi komputer Lembaga Keuangan Syariah. Langkah pertama melakukan pencatatan keuangan yaitu membuat neraca saldo. Di sini saya sudah menyediakan data neraca saldo pada perusahaan jasa Oleo pada bulan September tahun 2022. Dalam neraca saldo ini terdapat akun-akun diantaranya adalah akun harta, kemudian akun beban, modal, dan juga akun kewajiban. Karena dari neraca saldo ini sudah lengkap data-datanya, maka langsung saja kita menghitung total debit dan kreditnya. Untuk menghitung total debit dan kredit, saya menggunakan rumus summary. Caranya yaitu dengan kita klik dulu sel total debit, kemudian ketikkan sama dengan, dan ketik sum, kemudian buka kurung, lalu klik sel data pertama yang ingin ditambahkan, kemudian tekan shift dan klik sel data terakhir yang ingin kita tambahkan. Kemudian tutup kurung dan klik enter. Nah, di sini akan langsung muncul jumlah dari total debit ya. Untuk total kreditnya juga sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, klik sel yang pertama yang ingin ditambahkan, shift, kemudian klik sel terakhir, tutup kurung, dan enter. Setelah neraca saldo selesai dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mencatat akun tertentu yang telah mengalami perubahan saldo. Setelah jurnal penyesuaian selesai dibuat, maka selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan dulu data neraca saldo yang belum disesuaikan dengan menggunakan paste link. Caranya yaitu kita blok data debit dan kredit pada neraca saldo yang belum disesuaikan, kemudian klik Ctrl+C, lalu klik kanan, kemudian pilih paste link. Jika data neraca saldo yang belum disesuaikan sudah dimasukkan semua, maka yang selanjutnya yaitu kita memasukkan data penyesuaian dari jurnal penyesuaian. Cara memasukkan datanya sama ya, menggunakan paste link seperti tadi. Setelah semua data penyesuaian sudah dimasukkan, maka selanjutnya yaitu menjumlahkan data debit dan kreditnya terlebih dahulu. Caranya yaitu sama ya, menggunakan rumus sum. Sama dengan summary, buka kurung, data pertama, data terakhir dengan shift, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya yaitu mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Pada kolom ini terdapat hasil operasi penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo sebelum disesuaikan dengan penyesuaian. Baik, langsung saja pada akun pertama yang mengalami penyesuaian, yaitu akun kas. Akun kas saldo pertamanya yaitu berjumlah 4.600.000 dan masuk dalam debit. Kemudian pada tanggal 1 September, perusahaan memperoleh pendapatan sejumlah Rp800.000 dan masuk ke dalam debit pada penyesuaian. Apabila saldo di neraca saldo dan penyesuaian sama-sama masuk ke dalam debit, maka keduanya harus ditambahkan dan pada neraca saldo setelah disesuaikan masuk ke dalam kolom debit. Baik, langsung saja kita tambahkan ya. Caranya yaitu sama dengan klik sel pertama yang ingin ditambahkan, kemudian ketik tambah, kemudian klik sel kedua yang ingin ditambahkan, lalu enter. Penjumlahan ini juga berlaku apabila saldo di neraca saldo dan penyesuaian sama-sama kredit, maka keduanya harus ditambahkan. Tetapi, kalau keduanya sama-sama kredit, maka dimasukkan ke dalam kolom kredit ya. Selanjutnya, pada akun yang disesuaikan kedua, yaitu akun asuransi dibayar di muka.
Pada asuransi dibayar di muka, saldo utamanya berjumlah 960.000 dan masuk ke debit pada neraca saldo sebelum disesuaikan. Ternyata asuransi yang dibayarkan pada bulan September hanya berjumlah 160.000, sehingga 160.000 ini masuk ke dalam kredit pada penyesuaian. Nah, apabila saldo di neraca saldo masuk ke dalam debit, dan saldo di penyesuaian masuk ke dalam kredit, maka keduanya harus dikurangi dan dimasukkan ke kolom debit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Baik, langsung saja kita kurangi. Caranya yaitu dengan klik sama dengan, kemudian klik sel pertama yang ingin dikurangi, ketik kurang, klik sel kedua yang ingin dikurangi, kemudian enter. Pengurangan ini juga berlaku apabila saldo di neraca saldo ini masuk ke dalam kredit dan pada penyesuaiannya masuk ke dalam debit. Jadi keduanya dikurangi, tetapi dalam kasus ini saldonya akan masuk ke dalam kredit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu bagaimana jika saldo di neraca saldo tidak mengalami penyesuaian? Contohnya pada akun utang usaha ini. Nah, apabila saldo di neraca saldo tidak mengalami penyesuaian, maka saldo ini langsung dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Nah, dimasukkannya ini sesuaikan dengan tempatnya ya, dia di kredit atau di debit. Cara memasukkannya menggunakan copy paste link. Caranya seperti tadi. Apabila kolom neraca saldo setelah disesuaikan datanya sudah lengkap, maka selanjutnya kita menghitung jumlah debit dan kredit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Caranya dengan menggunakan summary ya. Selanjutnya adalah membuat laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, ini berisi pendapatan dan beban atau pengeluaran pada perusahaan. Nah, laporan laba rugi ini dibuat untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau mengalami kerugian. Baik, langsung saja kita ke perhitungannya ya. Yang pertama pada pendapatan, yaitu ada pendapatan komisi, kita copy paste link. Untuk data yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, yaitu data yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan ya. Baik, langsung saja cara kopinya yaitu Ctrl+C, kemudian di kanan, paste link. Kemudian paste link data-data dari beban gaji sampai ke beban lain-lain ya. Apabila data dari beban-beban ini sudah dimasukkan semua, maka kita jumlahkan beban-beban ini dan masukkan ke dalam kolom jumlah beban ya. Cara menjumlahkannya menggunakan summary, yaitu sama dengan klik sum, buka kurung, klik sel pertama yang ingin ditambahkan, klik shift, lalu klik sel terakhir, kemudian tutup kurung, dan klik enter. Nah, ini merupakan jumlah beban. Nah, untuk mengetahui perusahaan ini laba atau rugi, maka kita kurangkan jumlah pendapatan ini dengan jumlah beban. Cara menguranginya yaitu dengan klik sama dengan klik sel jumlah pendapatan, kemudian dikurangi dengan klik sel jumlah beban. Klik enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami laba. Ditandai dengan hasil dari pengurangan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban ini memiliki hasil yang positif, yaitu senilai 4.405.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat neraca lajur. Pada neraca lajur ini terdapat neraca saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Baik, langsung saja kita masukkan data-data ke dalam neraca lajur. Caranya yaitu dengan menggunakan paste link.
Setelah semua data sudah dimasukkan dan lengkap, maka selanjutnya kita akan menghitung laba rugi yang ada pada neraca lajur ini. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan kredit dikurangi dengan debit. Kenapa kredit dikurangi dengan debit? Karena pada laporan laba rugi, kredit ini berfungsi sebagai pendapatan, sedangkan debit berfungsi sebagai pengeluaran. Cara pengurangannya seperti biasa ya, klik sama dengan, kemudian kredit ini dikurangi dengan debit. Hasilnya 4.405.000. Sudah sama ya dengan laporan laba rugi yang di sini. Apabila sudah, maka kita tambahkan jumlah dari debit ini dengan laba bersihnya. Kita menggunakan penjumlahan biasa ya. Kemudian tambah dan klik labanya. Kemudian di enter. Nah, untuk ini kita copy link ke bawah ya. Tinggal copy, kemudian paste link. Kenapa laba bersih ini dimasukkan ke dalam kolom debit pada laporan laba rugi? Hal ini dikarenakan laba bersih ini berfungsi sebagai penyeimbang dari kolom debit dan kredit pada laporan laba rugi. Jadi, agar laporan laba ruginya balance gitu. Setelah selesai mengisi data pada laporan laba rugi, maka selanjutnya yaitu mengisi data-data pada kolom neraca. Jika sebelumnya pada laporan laba rugi, data yang dimasukkan adalah data beban dan pendapatan, maka pada kolom neraca ini, maka data yang dimasukkan yaitu berupa aset, hutang, modal, dan juga price. Yang kita masukkan adalah data dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Kita masukkan dengan cara copy paste link. Apabila data pada neraca sudah dimasukkan semua, maka selanjutnya kita hitung dulu jumlah pada kolom debit dan pada kolom kreditnya ya. Untuk menghitung jumlahnya menggunakan rumus summary. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, bahwa debit dan kredit pada neraca ini tidak balance. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya balance? Caranya yaitu memasukkan laba bersih ini ke dalam kolom kredit pada neraca. Masukkan dengan cara copy paste link ya. Nah, bila sudah dimasukkan, kita tambahkan nih jumlah total dari kredit pada neraca dengan labanya, yaitu dengan rumus sama dengan sel total ditambah dengan sel laba. Nah, ini sudah balance ya. Yang bagian debit tinggal kita copy paste link saja. Lalu kenapa laba bersih ini pada kolom neraca dimasukkan ke dalam kolom kredit? Nah, karena laba bersih ini pada neraca menambah modal. Jadi, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini dibuat karena suatu perusahaan modalnya telah berubah karena adanya laba ataupun rugi. Datanya sudah saya masukkan ke sini. Ini adalah modalnya dan kemudian ini labanya. Jadi, karena perusahaan ini memperoleh laba, maka investasi atau modal ini ditambahkan dengan laba bersih. Lalu kita masukkan ke kolom sini ya. Cara penambahannya dengan penambahan biasa, yaitu klik sama dengan investasi ditambah dengan laba bersih. Kemudian enter. Nah, untuk memperoleh modal akhir, rumusnya yaitu hasil penjumlahan tadi dikurangi dengan price. Nah, caranya seperti ini. Sama dengan ini dikurangi 5, kemudian enter. Nah, 12.005.000 ini merupakan modal akhir dari perusahaan jasa Oleo. Baik, selanjutnya untuk langkah terakhir yaitu membuat neraca. Dalam neraca ini terdapat aktiva dan juga pasiva.
Aktiva ini merupakan harta yang terdiri dari dua, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aset yang mudah diuangkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun, sedangkan aktiva tetap itu merupakan kekayaan dengan umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun dan biasanya tidak dijual. Kemudian untuk pasiva ini terdiri dari penjumlahan kewajiban ditambah dengan modal. Baik, langsung saja kita ke penjumlahannya ya. Di sini untuk data-datanya sudah saya copy paste link dari data sebelumnya. Untuk total aktiva lancar ini, yaitu penjumlahan dari kas, piutang, usaha, asuransi, dan perlengkapan. Caranya itu menggunakan rumus SAM ya. Kemudian untuk total aktiva tetapnya, ini peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kenapa dikurangi? Karena peralatan kantornya sudah mengalami penyusutan ya, sebanyak 75.000. Jadi ini dikurangi dengan rumus biasa saja. Nah, apabila sudah, menghitung total aktiva. Nah, total aktiva ini dari total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Kita menggunakan pertambahan biasa saja karena hanya terdiri dari 2 sel. Selanjutnya yaitu menghitung total pasiva. Pada akun kewajiban lancar sudah saya masukkan datanya dengan menggunakan paste link ya, dan untuk akun modal sudah saya masukkan juga dengan paste link. Modal ini merupakan akun modal di modal akhir pada laporan perubahan modal ya. Baik, langsung saja untuk menjumlahkan total kewajiban lancar, saya menggunakan rumus SAM, yaitu sama dengan SAM, buka kurung, klik sel pertama yang ingin ditambahkan, shift, klik sel terakhir, kemudian tutup kurung, dan enter. Untuk total pasifanya, yaitu jumlah dari total kewajiban lancar ditambah dengan modal. Rumusnya menggunakan rumus penjumlahan biasa ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, total pasiva dan total aktivanya sama, jadi untuk perhitungan akuntansinya balance. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.